Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Arifin, bisa dipanggil Nadia, dengan NIM 25601029. Baik, kali ini saya akan membahas materi yang berjudul biaya produksi, yang dimana ada konsep, rumus, dan kurva biaya dalam kegiatan P. Baik, di konsep dasar biaya produksi terdapat seluruh pengeluaran produsen untuk menghasilkan barang dan jasa, mulai dari bahan baku, tenaga kerja, hingga biaya operasional lainnya, yang dimana tujuannya untuk menentukan harga jual yang tepat, mengetahui titik impas yaitu break-even point, dan mengukur efisiensi produksi dasar pengambilan keputusan produksi. Terus jenis-jenisnya apa? Yaitu biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, biaya marginal. Terus di biaya tetap terdapat biaya yang jumlahnya tetap dan tidak berubah walau jumlah produksi berubah. Dan ciri-cirinya tidak dipengaruhi jumlah output, tetap dibayar meski produksi nol, bersifat berlaku dalam jangka pendek. Contohnya sewa gedung, bangunan pabrik, gaji pokok manajer, penyusutan mesin. Terus, di biaya variabel terdapat biaya yang berubah sesuai jumlah output yang diproduksi, yang dimana ciri-cirinya naik jika produksi naik, turun jika produksi turun, nol jika tidak ada produksi. Contohnya bahan baku produksi, upah buruh borongan, biaya listrik produksi. Terus di biaya total cost atau TC, yang dimana keseluruhan biaya yang dikeluarkan produsen, gabungan biaya tetap dan biaya variabel, yang dimana TC sama dengan FC plus VC. Lanjut di biaya rata-rata, yang dimana biaya per unit output yang dihasilkan, maka dari itu ALC yang akan sering bertambahnya jumlah output akan turun. Hal ini terjadi karena biaya tetap FC yang dibagi oleh jumlah barang yang semakin banyak. AVC yaitu average variable cost, yang dimana kurva umumnya berbentuk huruf U. Biaya variabel rata-rata awalnya menurun karena efisiensi, tetapi kemudian karena akibat hukum hasil yang semakin menurun, ya begitulah. Terus ATC dan AC, yang dimana average total cost, yang dimana dia berbentuk huruf U dan posisinya selalu berada di atas AVC, yaitu jarak vertikal antara kurva ATC dan AVC adalah nilai dari AFC. Seiring meningkatnya kuanti, jarak kedua kurva ini akan semakin menyempit karena nilai AFC yang semakin mengecil mendekati nol. Lanjut, yang dimana terdapat ada hubungan AC dan MC. Gini, marginal cost sama dengan perubahan total cost dibagi perubahan kuanti. Dan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu biaya marginal sama dengan biaya perubahan total. Biaya ini dibagi perubahan jumlah produksi gitu. Terus di hubungan AC dan MC, yang dimana jika marginal cost lebih kecil dari average cost, maka average cost menurun. Dan kalau jika biaya marginal kurang dari rata-rata biaya, maka rata-rata biaya akan turun. Terus MC dan AC, jika marginal cost lebih besar dari average cost, maka average cost akan meningkat. Oke, contoh perhitungan biaya rata-rata marginal, yang dimana AFC selalu menurun seiring naiknya kuanti, sedangkan AVC dan ATC dan MC yaitu membentuk kurva U, turun dahulu mencapai titik minimum lalu naik kembali. Dan di kurva biaya jangka pendek,
jangka pendek yang dimana FC yaitu garis datar konstan, AFC yaitu terus menurun, AVC dan ATC MC yaitu berbentuk U, MC yaitu memotong, AVC dan ATC di titik minimum. Lanjut, di hubungan antar kurva dan titik biaya minimum, ATC sama dengan AFC plus AVC. Total biaya rata-rata adalah gabungan AFC dan AVC pada setiap tingkat output. Terus MC ini memotong AVC dan ATC di titik minimum selama MC berada di bawah AVC dan ATC, kurva tersebut masih menurun. Setelah dipotong MC, kurva terbalik naik lagi gitu. Terus di titik minimum, skala produksi paling efisien. Produksi paling efisien secara biaya terjadi saat MC sama dengan ATC atau MC AVC. Lanjut di biaya produksi jangka panjang, yang dimana periode waktu dimana semua faktor produksi bersifat variabel, tidak ada biaya tetap, perusahaan bebas mengubah skala pabrik, di mana aspek ada faktor produksi, biaya tetap, dan fleksibilitas. Terus di jangka pendek, ada yang tetap, ada FC terbatas. Jangka panjangnya, semua variabel tidak ada bisa ubah skala usaha. Gitu. Lanjut, faktor yang mengaruhi biaya jangka panjang, terdapat skala ekonomi, yang dimana biaya rata-rata turun saat produksi diperbesar. Terus teknologi produksi, yang dimana teknologi yang lebih efisien menurunkan biaya produksi. Terus efisiensi manajemen, yang dimana pengelolaan perusahaan yang baik menekan pemborosan biaya. Skala tidak ekonomis, yang dimana biaya rata-rata naik jika produksi terlalu besar dan sulit dikoordinasi. Terus harga faktor produksi, yaitu perubahan upah, harga bahan baku, dan sewa memengaruhi biaya. Baik, hanya itu saja materi biaya produksi yang saya maparkan hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Makasih juga udah nonton video saya sampai akhir. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.